يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai detik ini Allah masih panjangkan umur kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita. Salawat teriring salam tentunya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan untuk kita semuanya, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi khatib buka di mukadimah tadi Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati dalam keadaan beragama tanpa membekali dengan takwa yang kuat. Di dalam tafsir Al-Muyassar
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan takwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mengikuti syariatnya, takut dengan Allah dengan sebenar-benarnya takut, ya. Kemudian menaati segala perintah yang telah Allah perintahkan kepadanya, menjauhi maksiat yang telah Allah larang, mensyukuri dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjumpai kita. Itulah takwa yang sebenarnya. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan fenomena yang unik dan sangat miris. Media elektronik, media sosial gempar memberitakan banyaknya kasus bunuh diri di kalangan pemuda-pemudi muslim. Ada apa sebenarnya? Kenapa jadi marak kasus seakan-akan menjadi tren di dalam kehidupan seorang pemuda muslim? Kemarin ada kasus di Sulawesi, ada kasus di Semarang. Apa yang salah? Islam katanya, tapi kenapa pemahaman Islam tidak masuk ke dalam relung-relung diri-diri? Tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang berputus asa, yang tidak percaya atas rahmat Allah itu ada, maka dia menganggap saat ujian itu ada di dalam hidupnya, selesailah hidupnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak selalu akan mendapatkan kebahagiaan, pun sebaliknya, tidak selamanya kita mendapatkan penderitaan. Setiap kita pasti akan diuji. Untuk apa sebenarnya ujian itu ada? Ujian itu ada hanya ingin Allah menyatakan bahwa inilah hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Seperti tadi di dalam tafsir Al-Muyassir. Perlu kita ingat bahwa Allah menguji kita hanya ingin menginginkan diri kita ini mendapatkan predikat yang terbaik, yaitu takwa. Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang benar-benar mampu membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau gelisah, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu sebagai bukti bahwa ujian yang menimpa kita, cobaan yang mendapati kita adalah bagaimana Allah ingin mensucikan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyampaikan, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang paling baik setelahnya, lalu orang yang baik setelahnya. Maka siapa yang agamanya kuat, pasti cobaannya juga akan kuat. Siapa yang agamanya lemah, maka pasti cobaannya juga ringan. Dan sungguh seseorang akan terus ditimpa oleh ujian, cobaan, hingga ia berjalan di tengah-tengah manusia tanpa dosa sedikit pun. Tapi sudah sunatullah. Setiap kita yang mengaku muslim pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemahaman ini harus benar-benar bisa kita tancapkan di dalam diri kita, bahwa bukan hanya kita saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masing-masing kita berbeda-beda ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan saja berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Allah bertanya. Tidak mungkin seorang yang menyatakan dirinya beriman itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung lagi di ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka dengan uji, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Dari hasil ujian yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita sabar, kita tahu ujian ini dari Allah, kita tahu ujian ini hanya ingin Allah mengangkat derajat kita, maka kita akan mengetahui hasilnya, bahwa Allah hanya ingin mengetahui iman seorang hamba-Nya. Setiap dari kita ini sudah ditentukan qada dan qadarnya. Dalam sebuah riwayat Muslim nomor hadis 2653, Nabi SAW menyampaikan, setiap kita sudah ditentukan oleh Allah qada dan qadar yang memang harus dijalani. Nabi SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apapun yang menimpa diri kita ini, Bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 50.000 tahun telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita tidak bisa mengelak. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bersabar dan meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap cobaan, ujian yang menimpa diri kita. Ada orang memang yang diuji dari kekayaannya, baik dia miskin maupun dia berharta. Ada orang yang diuji dari penyakit, ada orang yang diuji dari fitnah, gibah, celaan, cacian dari manusia. Cuma perlu kita ingat kembali dalam kehidupan kita. Misalnya kita sampai detik ini, umur kita 40 tahun. Apakah selama umur kita 40 tahun ini, 40 tahun kita menderita terus? Lebih banyak senangnya apa lebih banyak menderitanya? Lebih banyak senangnya apa lebih banyak sedihnya? Coba kita muhasabah diri kita. Terkadang kita diuji oleh Allah, sedikit dikasih ujian, mengeluhnya seakan-akan kita tidak pernah mendapatkan rahmat Allah sedikit pun, tidak pernah mendapatkan hidayah, tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah sedikit pun. Hanya diuji sakit misalnya. Ini pembelajaran bagi saya dan kita semuanya. Dan perlu kita ingat jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang seperti tadi, ada kasus orang yang bunuh diri. Saat ditelusuri anak-anak muda yang bunuh diri ini, kasusnya memang aneh-aneh. Ada yang tidak tahan dibully, di bahan omongan orang, ada yang tidak tahan dengan kasus-kasus percintaan. Tapi perlu diingat, ya, terkadang memang omongan manusia itu menyakitkan. Perlu kita ingat. Disitulah ujian kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu memang sudah bisa berbicara. Kita baik saja pasti akan dibicarakan orang lain, apalagi kalau kita itu berbuat buruk. Sudah sepatutnya kita menjadi bahan omongan orang lain dimanapun,
kapanpun dan siapapun kita, pasti akan ada manusia yang membicarakan kita. Entah difitnah, entah digibah, dihinakan. Cuma perlu kita ingat satu, apapun pembicaraan orang lain, kalau kita bersabar bahwa kita yakini itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, mengangkat keimanan kita, insya Allah kita akan melewati ujian itu. Selama 24 jam tidak mungkin orang itu sibuk membicarakan kita, sibuk membuka ayat kita, tidak mungkin. Pasti akan ada istirahatnya. Biarkan saja. Bersabar kita dengan ujian, bersabar kita dengan fitnah ghibah orang lain, Allah akan memberikan kita jalan yang terbaik. Makanya dari kasus tersebut, banyaknya ghibah dan fitnahan, Islam melarang fitnah, Islam melarang ghibah. Kenapa? Bahaya dari fitnah dan ghibah ini luar biasa, bisa menghancurkan hancurnya nama baik seseorang di dunia ini, gara-gara omongan jahat manusia. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan, coba kita ingat-ingat, kita buka Quran surah At-Taubah ayat 30 sampai dengan 31. Di dalam Quran At-Taubah ayat 30 sampai dengan 31, di situ dinyatakan kita, manusia saya, menjadi bahan pembicaraan manusia lain. Di dalam Quran surah At-Taubah itu Allah digibah oleh manusia. Bukan. Di situ disebutkan orang-orang Israel menyatakan Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasara menyatakan Isa Al-Masih anak Tuhan. Coba bayangkan, Allah menjadi bahan pembicaraan manusia. Orang-orang soleh sebelum kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Contohnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina. Maryam difitnah berzina. Orang-orang Bani Israel itu tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu anak Siti Maryam. Orang-orang Bani Israel menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak hasil zina. Coba, itu orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja difitnah sebagai pemecah belah umat oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, merusak persaudaraan. Apalagi kita Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, saudara Nabi bukan, orang alim bukan. Cuma kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti Allah akan uji kita. Jemaah yang insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh, kata Allah, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian Allah melanjutkan kembali di ayat 155 masih, wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada keluarnya dari Allah, sudah ada kata kuncinya dari Allah. Jika diuji, kita kembalikan kepada Allah, kita minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini milik Allah, kembali kepada Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa kita tidak selamanya hidup di muka bumi ini. Apalagi kalau kita menyatakan kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ujian itu pasti akan datang, ya. Ujian itu pasti akan mengikuti kita, karena kesenangan apapun, walaupun itu sebuah kesenangan, maka hakikatnya itu adalah sebuah ujian. Kita terkadang berpikirnya kesenangan itu bukan ujian, harta yang melimpah itu bukan ujian. Kita kadang berpikirnya kemelaratan, kesedihan itu adalah ujian. Coba kita muhasabah diri kita. Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah bagi kalian. Allah sudah menyebutkan kesenangan dan kesulitan itu adalah fitnah bagi kita semua. Maka mari kita introspeksi diri kita. Jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, kuatkan dan yakinkan diri apapun ujian yang menimpa kita, maka itu hanya untuk kebaikan kita yang Allah tujukan kepada diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap masing-masing diri, setiap anak Adam pasti memiliki juga masing-masing ujian dan cobaan. Ujian itu melihat kapasitas. Allah mengukur ujian itu melihat dari kapasitas dan kemampuan hamba-hambanya. Jadi jikalau kita sedang diuji oleh Allah, harus kita yakini kita akan mampu menyelesaikan ujian ini karena Allah tahu bahwa diri kita mampu melewatinya. Jangan pernah kita berpikir ujian ini hanya untuk menjerumuskan kita, menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita harus berpikir dan yakin bahwa ujian ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya, Syekh, kata muridnya, mengapa di dunia ini kita selalu mendapatkan ujian dan tidak pernah seakan-akan berhenti ujian itu menghampiri diri kita. Selesai ujian satu, muncul lagi ujian yang lainnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kita baru akan terbebas dari ujian begitu langkah kaki kita sudah sampai ke dalam surga. Jadi sebelum langkah kita, kaki kita ini ada, telapak kaki kita ini menginjak ke dalam surganya Allah Jalla Jalla, maka ujian itu masih belum berhenti. Di dalam kubur ada fitnah kubur, nanti melewati titian syirat di yaumil akhir, ada saja ujiannya. Maka oleh sebab itu, coba kita hujamkan seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 204. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu minkum qablikum mas'umul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah, kata Allah, kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan, dan bermacam-macam banyak cobaan, sehingga berkata orang Rasul dan orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, Allah menjawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروا على نعمه وذكروا ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة